Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Oke, kita pada hari ini akan mempelajari tentang materi selanjutnya, karena pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat Jumat. Nah, sekarang kita akan mempelajari sholat jamak qashar. Ya. Oke, anak-anak. Untuk itu di sini kami menjadikan 4 kelompok, yaitu ada kelompok Al-Fatihah, ada kelompok Al-Falaq, Al-Ikhlas, ada kelompok Al-Falaq dan kelompok Al-Nas. Oke. Coba sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama, yang mana yang akan dipimpin oleh saudara Nukri. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu melanjutkan materi sholat jamak qashar dan jamak qashar. Untuk itu, dari 4 kelompok yang sudah kami bagikan tadi, ini ada materi yang mana kita pelajari bersama-sama. Silakan. Baiklah anak-anak, silakan dibuka pada halaman pertama, materi sholat jamak qashar dan jamak qashar. Nomor 1, pengertian sholat jamak: menggabungkan 2 sholat fardu dalam 1 waktu. Sholat qashar meringkas sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat jamak qashar menggabungkan 2 sholat dan sekaligus meringkasnya sesuai dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Nah, dari ayat tersebut, sekarang kita tidak ada perang, tapi banyak kesulitan-kesulitan untuk hal sesuatu kita melaksanakan sholat. Ya, contoh seperti ada saudara kita namanya Ali.
bepergian ke Surabaya, yang mana di sini sudah jaraknya mulai dari Jember ke Surabaya itu kurang lebih anggap 300 meter ya. Nah, sedangkan di sini ada jarak yang diperbolehkan untuk kita melaksanakan sholat jamak qashar. Bagaimana kita untuk melaksanakan sholat jamak qashar tersebut? Maka dari itu kita pelajari sampai selesai dulu, nanti baru kita akan mengetahui apa solusi bagi kita atau saudara kita, yaitu Ali, untuk melaksanakan sholat jamak qashar. Kemudian yang nomor 3, jenis sholat jamak. Nah, ini ada jenis sholat jamaknya. Jenisnya yang pertama ada sholat jamak takdim, yaitu sholat lebih awal dari waktunya. Contoh ini, sholat zuhur dan asar, kemudian mau dijamak dikumpulkan, yaitu pada waktu zuhur. Nah, itu namanya sholat jamak takdim. Kemudian ada sholat jamak takhir, yaitu sholat diakhirkan ke waktu sholat kedua, seperti contoh zuhur dengan asar dilakukan pada waktu asar. Nah, itu namanya sholat jamak takhir. Kemudian yang boleh dijamak, nah ini yang perlu diperhatikan. Tidak semuanya sholat bisa dijamak, tapi ada sebagian sholat yang tidak bisa dijamak atau dikumpulkan, yaitu sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Itu yang boleh. Yang tidak boleh adalah sholat subuh dan asar, itu tidak boleh dijamak dengan isya atau subuh. Kenapa kok tidak boleh? Karena tidak ada keterangan dari Rasulullah untuk kita melaksanakan sholat tersebut berjamaah. Yang ada cuma 4 itu. Paham? Kemudian nomor 4, sholat qashar. Sholat qashar, artinya sholat qashar itu adalah meringkas. Ya, 4 menjadi 2. Sholat qashar hanya berlaku untuk sholat 4 rakaat, yaitu yang ada 4 rakaat sholat apa aja? Sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Itu semuanya ada 4 rakaat, itu yang boleh diqashar atau diringkas. Kemudian dikurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi jangan separuhnya aja. Kemudian tidak berlaku untuk maghrib dan subuh. Jadi kalau maghrib kan 3, diambil separuh 1,5 bisa, karena harus 4. Subuh nggak bisa juga karena cuma ada 2. Sampai di situ paham? Alhamdulillah. Kemudian syarat boleh sholat jamak dan qashar. Nah, di sini tidak semua kita di mana saja, kapan saja kita bisa melaksanakan sholat jamak qashar, tapi ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Yaitu yang pertama, musafir atau bepergian minimal 80 km. Jadi kalau 80 km itu mungkin dari Jember di sini ke sampai Probolinggo, itu sudah nyampe 80 km, kita bisa melaksanakan sholat jamak qashar. Kemudian perjalanan bukan untuk maksiat. Ya, jadi untuk apa? Silaturahmi atau ziarah atau apa? Bukan mau nonton tarawih atau apa, tidak. Jadi bukan perjalanan untuk maksiat. Ya. Kemudian yang nomor 3 syaratnya belum berniat menjadi mungkin lebih dari 3 hari. Nah, contoh gini, Rizky mau ke Surabaya, tapi cuma tinggalnya di Surabaya 3 hari. Nah, dia sudah niat, saya mau ke Surabaya nginep 3 hari. Nah, seperti itu. Itu boleh melaksanakan selama 3 hari itu melaksanakan sholat jamak qashar. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, tidak boleh melaksanakan sholat jamak qashar. Atau juga Rizky
Saya mau ke Surabaya, ngapain? Mau pulang ke Surabaya, beda lagi. Bukan musafir, tapi pindah tempat. Jadi tidak ada salat jamak qasar. Nomor 4, syaratnya masih dalam perjalanan atau dalam masa safar. Jadi masih dalam perjalanan, belum nyampe ke rumah, itu baru boleh melaksanakan sholat jamaah. Kalau sudah nyampe rumah, kalau di jalan, aku sebelum sholat asar, tak jamak qasar di rumah aja, tidak boleh. Harus masih dalam perjalanan, belum nyampe di rumah. Nah, tuh. Kemudian ada contoh praktek sholat jamak qasar. Di sini ada saudara kita yang namanya Ali. Ali bepergian dari Semarang ke Surabaya kurang lebih dari 350 km. Dia berangkat jam 10 pagi dan tiba di Surabaya jam 5 sore. Nah, maka dari itu Ali bisa melakukan sholat jamak takdim qasar, yaitu zuhur 2 rakaat plus asar 2 rakaat di jam 12 siang. Jadi pada jam 12 setelah zuhur plus asar 2 rakaat. Nah, sekarang kenapa kok Islam menganjurkan atau mengajarkan kita untuk ada sholat separuh? Nah, ada tujuan dan keutamaannya, yaitu keutamaan dan hikmah. Apa hikmah dan keutamaannya? Pertama, mempermudah ibadah dalam kondisi sulit. Nah, kalau kita pergi ke Surabaya, sampai Surabaya mungkin lah macet lah, atau capek, atau ngantuk lah, sehingga tidak sempat sholat, maka dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita melaksanakan sholat, yaitu jamak qasar. Kemudian nomor 2, menunjukkan kasih sayang Allah kepada umatnya. Nah, kalau sudah Allah memberikan kasih sayang kepada kita, tidak mempersulit kita. Mau sholat ini boleh, mau sholat itu boleh, sesuai dengan aturan agama Islam. Kenapa kita tidak mau sholat? Kalau Allah sudah memberikan keringanan dan kemudahan bagi kita. Kemudian yang terakhir, Islam adalah agama yang fleksibel dan tidak menyulitkan. Nah, jadi alhamdulillah kita berada dalam agama yang benar, yaitu agama Islam. Karena agama ini alhamdulillah tidak menyulitkan kita untuk melakukan ibadah. Kalau ini materi pada hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak terangkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semua, dan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, utamanya ibadah sholat, dimanapun, kapanpun kita berada. Coba saya kasih waktu untuk setiap kelompok mempelajari kembali. Nanti kemudian saya kasih waktu 5 menit dan saya suruh perwakilan dari satu kelompok maju ke depan membacakan tentang materi sholat jamak qasar ini, yang mana berkaitan dengan musafir saudara Ali. Nah, permasalahannya gini, Ali itu pergi ke Surabaya, ya, pada jam 10, nyampe sana jam 5. Apa yang perlu dilakukan? Nah, jadi nanti itu permasalahannya. Nanti maka dari itu nanti saya mohon untuk per kelompok maju bagaimana solusi dan bagaimana untuk melaksanakan sholat tersebut. Maka dari itu silakan dibaca. Saya kasih waktu 5 menit.